juga yang udah on cam, udah semangat nih buat kenalan sama moderator keren kita. Oke, untuk moderator yang akan memandu kita adalah Kak Muhammad Adrian Bara Akbar. Halo, halo Kak Bara, apakah sudah ada di room? Halo Kak. Oke, gimana nih Kak Bara? Udah siap belum untuk memandu agenda sesi talk show kita pada malam hari ini? Halo Kak Oh, Bara. Kak. Oke, karena Kak Baranya juga sudah ada, mungkin kepada Kak Bara waktu dan layar kami persilahkan. Suara aku terdengar. Terdengar Kak? Oke, Oke mungkin sebelumnya buat teman-teman bisa sending apa? Nih kabar-kabarnya di malam minggu ini di kolom chat gitu. Oke, terima kasih banyak kepada kakak-kakak MC. Sebelum menuju sesi talk show, kayaknya nggak nggak pas banget kalau kita nggak kenalan dengan pemateri kita kali ini. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan menampilkan CV dari pemateri kita malam ini. Oke, jadi pemateri kita malam ini adalah pemateri yang cukup keren, ya, yakni Kak Muhammad Kadafi Kasim. Eh, Kak Muhammad Kadafi adalah salah satu mahasiswa instrumentasi di Universitas Brawijaya. Kak Kadafi sendiri juga menjadi salah satu orang yang terpilih sebagai the most outstanding student of Faculty of Mathematics and Natural Science of Brawijaya University. Kemudian, untuk track record dari pendidikan Kak Kadafi sendiri, itu yang pertama, Kak Kadafi adalah murid di SMA Negeri 3 Makassar, yakni jurusan MIPA, dan sekarang sendiri Kak Kadafi menjadi mahasiswa di Universitas Brawijaya. Kemudian berikut adalah pengalaman dari Kak Kadafi sendiri. Kak Kadafi pernah menjadi salah satu delegasi dalam Science Hunter Indonesia. Selain itu juga masih banyak pengalaman-pengalaman lain yang cukup keren. Oke, mungkin kepada panitia yang bertugas bisa sedikit ke bawah. Oke, baik. Ya, Kak Kadafi sendiri juga aktif dalam kegiatan-kegiatan volunteer seperti Sekolah Kebangsaan Brawijaya. Kemudian Kak Kadafi juga pernah turut serta dalam program kreativitas mahasiswa baru, lebih tepatnya di bidang PKM GFK. Oke. Oke, mungkin bisa ke bawah lagi. Mari kita lihat record dari Kak Kadafi yang sangat keren ini. Oke. Oke, selain itu Kak Kadafi juga memiliki segudang prestasi, mulai dari second winner ASEAN CIFES kategori Food Product Development Competition. Selain itu Kak Kadafi juga telah mencetuskan inovasi dan telah memenangkan beberapa innovation and invention competition, yakni pada tahun 2019 sendiri Kak Kadafi memenangkan bronze medal pada International Innovative Invention and Competition IC Series 2. Oke, mungkin bisa keluar lagi. Ya, berikut adalah segudang prestasi dari Kak Kadafi. Oke. Ya, selain itu pada National Event sendiri, Kak Kadafi juga menjadi first winner pada Festival Isei Nasional atau FEN. Itu tepatnya pada tahun 2020. Oke. Ya, itu tadi CV dari Kak Kadafi. Pasti teman-teman di sini ketika melihat dari CV dari Kak Kadafi udah ngerasa insecure nih. Makanya buat teman-teman semua, jangan lupa untuk terus berjuang dan berprestasi agar bisa menjadi seseorang yang hebat seperti Kak Kadafi. Mungkin bisa kita sapa langsung ya Kak Kadafi. Halo Kak, apakah sudah ada di room? Ya, halo.
Oke, gimana Kak kabarnya? Baik. BTW, akhirnya ini Kak Davi kesibukannya apa ya Kak? Kalau boleh tahu. Kalau sekarang magang terus PKM juga habis lomba-lomba. Oh. Oke, di kesibukan itu anu nggak Kak? Ngerasanya akhirnya makin sibuk atau masih nyaman-nyaman aja? Gimana? Kayak apa ngejalanin kesibukannya itu enjoy banget atau lagi kewalahan gitu akhir ini? Sebenarnya kalau semisalnya kesibukan aku anggap ini sih kayak refreshing untuk ini biar have fun aja gitu. Nggak dianggap susah dan ngeluh. Oke, keren banget sih Kak. Buat teman-teman mungkin bisa ditiru ya apa cara pandang dari Kak Kadafi agar lebih nyaman dalam menjalani segala aktivitas. Oke, kayaknya anu ya Kak, langsung aja bincang-bincang malam ini kita mulai. Jadi teman-teman, malam ini kita bakal sedikit sharing-sharing santai bersama Kak Kadafi. Terus teman-teman Ritma yang ingin bertanya kepada Kak Kadafi tentang motivasi, prestasi, atau apapun itu, langsung aja bertanya di kolom chat Zoom dengan format hashtag nama underscore pertanyaan. Nanti aku bakal bacain pertanyaannya. Sekarang mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman ya, aku boleh tanya dulu ya Kak. Oke, mungkin yang pertama, apa motivasi Kak Kadafi untuk terus menulis dan mengikuti kompetisi ilmiah? Oke. Motivasi aku untuk terus mengikuti kompetisi ilmiah ya. Sebenarnya alasannya cuma satu sih. Aku pengen ngebalancing apa ya? Menyeimbangkan kegagalanku sama yang juara gitu. Kenapa gitu? Kayak aku pengen nebus aja gitu. Dulu kan pas ikut kompetisi itu kebanyakan gagalnya kan. Nah aku kayak pengen nebus kegagalan aku dengan cara terus belajar, terus menulis. Ya kan kita nggak tahu kalau misalnya kita coba kan hasilnya cuma dua gitu, gagal sama berhasil gitu. Nah ini aku pengen perbesar peluangnya. Gimana biar yang berhasil ini lebih banyak gitu dari kegagalannya karena sejauh ini selama berkompetisi kebanyakan gagal gitu jatuhnya kayak gitu walaupun orang-orang lihat kayak prestasi banyak gitu dan sebagainya macamnya nyatanya enggak gitu kegagalannya lebih banyak itu sih. Oke, adik Raffi cukup inspiratif. Ya udah. Halo Kak Devi. Ya halo. Oke, mungkin dari moderator kita sedang terkendala jaringan. Jadi aku gantikan dulu sementara. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang apa motivasi Kak Devi mengikuti lomba seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, kan tadi kakak itu banyak banget ya ikut lomba, kegiatan kayak gitu kan. Nah, bagaimana sih cara Kak Davi itu membagi waktu gitu antara bersama keluarga, kuliah, dan lomba seperti itu? Oke. Kalau misalnya ngebagi waktu, pertama tentukan skala prioritas dulu ya. Kayak
kita menempatkan skala prioritasnya di mana gitu. Kayak keluarga kan yang pasti yang nomor satu kan. Apalagi kan sekarang pandemi gitu. Kita banyak ngedengar kayak banyak orang-orang terdekat kita kena positif dan sebagainya macamnya, bahkan ada yang sampai meninggal gitu. Jadi kalau misalnya saranku, walaupun kita sibuk kuliah dan sebagainya macamnya, keluarga tetap nomor satu gitu. Selain itu, selain menentukan skala prioritas ya, tentukan juga tujuan yang pengen kita capai. Misalnya di semester ini tuh apa sih? Misalnya semester ini aku pengen kayak 10 prestasi dalam satu semester. Nah, itu teman-teman boleh banget tuh kayak catat gitu, kayak list impian teman-teman gitu. Itu yang penting sih menurutku, karena kalau misalnya kita nggak punya mimpi atau tujuan gitu, kayak buat apa gitu kita menjalani hidup dan sebagainya macamnya. Itu sih, pertama kita harus menentukan skala prioritas, kemudian tetapkan list impian kita, misalnya di semester ini kita pengen apa. Kemudian usahakan juga ketika kita ikut kompetisi, keluarga jangan dilupain, kemudian organisasi juga jangan dilupain gitu. Karena ikut kompetisi juga itu ternyata jenuh teman-teman. Karena kalau misalnya kita ikut kompetisi aja tanpa organisasi, kemudian tanpa misalnya kita di kuliah kan, kalau misalnya di kuliah kita bisa sharing kan sama teman. Nah ini kalau misalnya kita sharing sama teman nih, kayak beban-beban hidup kita itu bakal berkurang gitu. Jadi mungkin harus dibalance kan ya, kayak harus dibalance kan. Tapi kalau misalnya teman-teman senang nih, kayak aku kalau misalnya organisasi pengen ngambis nih semester ini, ya nggak apa-apa. Mungkin teman-teman juga bisa nyambi lomba kan, kayak sambil lomba gitu. Itu boleh banget. Yang penting ini sih, teman-teman manajemen waktunya juga harus bagus, karena kalau misalnya teman-teman juga ikut banyak kegiatan terus nggak maksimal gitu, itu jatuhnya ini kan kayak teman-teman nggak dapat ilmunya gitu, nggak dapat proses yang teman-teman lakuin di kegiatan itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya pengen ini, kenali dulu kayak aku bisa nggak kalau misalnya ikut segini gitu. Kalau misalnya bisa ya udah gitu, coba. Kalau misalnya teman-teman mungkin kayak ada agenda ya, misalnya semester ini 10 kepanitiaan atau enggak nargetin misalnya 10-20 prestasi gitu dalam satu semester. Itu boleh banget kalau misalnya teman-teman pengen ngambil tantangan gitu, itu boleh banget. Selama teman-teman mampu dan teman-teman komitmen dengan apa yang teman-teman impikan gitu, apa yang teman-teman pengen capai gitu. Oke, terima kasih Kak Reva atas jawabannya. Jadi yang perlu kita siapkan itu kita harus menentukan dulu skala prioritasnya. Terus juga kita harus membuat catatan impian kita di semester ini tuh kita mau mencapai impian apa kayak gitu. Nah, dari Kak Davi sendiri itu ada buat daftar jamnya gitu nggak Kak? Setiap harinya tuh jadwal jam segini itu harus ngapain kayak gitu nggak sih Kak? Iya, semuanya kalau misalnya manajemen waktu ya, aku semuanya catat apa-apa aja yang harus aku kerjain. Misalnya hari ini gitu, kalau misalnya udah aku kerjaan aku cari ya layaknya apa ya, kayak to do list gitu loh. Kita harus menentukan prioritas kita, misalnya kita mau ngerjain hari ini apa gitu. Kemudian kalau misalnya udah dikerjain, kita kerjain yang lain. Sepertinya mahasiswa lain juga kayak gitu sih, kalau misalnya dalam manajemen waktu kita perlu mencatat juga gitu apa aja yang pengen kita kerjakan, biar kita kayak ada peta gitu loh, nggak tersesat gitu. Kayak misalnya ngerjain ini tapi nyatanya yang ini tuh lebih penting, jadi tetapkan skala prioritas tapi tetap juga catat apa yang pengen kita kerjain dan kerjain ke depannya gitu loh. Oke, betul banget ya apa yang dibilang Kak Davi tadi. Kita harus sebenarnya itu harus membuat jadwal gitu ya, biar tidak ada agenda yang terlupakan kayak gitu. Terima kasih Kak Davi atas jawabannya.
Oke, sebelumnya nih, Kak Bara, apakah masih di room? Oke, udah di rumah. Oke, baik. Untuk forumnya aku kembalikan ke Kak Bara. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih buat Kak Avista. Mohon maaf ya Kak, barusan tiba-tiba ada kendala sinyal gitu. Iya, nggak apa-apa, udah biasa kok itu. Sekali lagi buat teman-teman, bila ada pertanyaan, bisa langsung menuliskan hashtag nama underscore pertanyaan. Di sini mari kita saling berbagi insight dan pandangan bersama Kak Kadafi di Sabtu malam yang cerah ini. Mungkin nih Kak, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Oh, oke. Udah ada pertanyaan nih dari Kak Ahmad Syarwani. Mungkin bisa langsung on mic. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dari Kak Bara ya. Yang izin saya bertanya, yang ingin saya tanyakan, kalau boleh tahu ya, dari Kakak Kadafi, kalau itu kan yang namanya manusia ya, pasti ada yang namanya titik jenuh gitu ya, titik jenuh atau titik bosannya gitu ya. Kalau boleh tahu tips dan trik dari Kak Kadafi ya, misal kalau seandainya sudah ada di titik jenuh untuk mengikuti berbagai lomba, nah itu cara memotivasinya kembali untuk bersemangat berlomba lagi itu bagaimana? Mungkin itu dari saya. Oke. Kalau semisalnya titik jenuh ya, yang namanya manusia pasti wajar gitu. Kalau misalnya kita jenuh melakukan sesuatu gitu, ya iya kita perlu break sebentar dulu gitu, perlu break sejenak. Terus kalau semisalnya udah mood, baru lakukan lagi gitu. Kalau semisalnya aku sendiri, kalau misalnya aku jenuh, aku istirahat dulu, terus jalan, kemudian ini jalan sama teman dan sebagainya macamnya, biar apa ya, biar pikiran kita itu fresh gitu loh, kayak kan belum lagi kuliah, dan kita juga perlu yang namanya apa ya, menyenangkan psikologis kita gitu. Kalau misalnya teman-teman ada hal yang disukain, terus misalnya ngerasa aku kalau misalnya ini jenuh gitu untuk lomba, nah itu teman-teman bisa memanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang teman-teman sukai kayak gitu loh. Break sejenak, jangan terlalu dipaksakan. Oke Kak, sebenarnya jawaban dari Kak Kadafi keren. Mungkin dari Kak Ahmad Syarwani, apakah ada feedback? Oke, mungkin dari saya sejauh ini masih cukup. Terima kasih kepada Kak Kadafi atas jawabannya, sangat membantu sekali, dan juga kesempatan dari Kak Bara tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ahmad Syarwani. Ya, jadi seperti yang kita dengar tadi dari Kak Kadafi, itu walaupun kita memang memiliki banyak kesibukan, kita harus menyempatkan diri kita untuk refreshing, sehingga otak kita itu bisa benar-benar fresh. Oke, mungkin di malam Kak, di malam yang dipenuhi oleh teman-teman Ritma sendiri, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan terakhir. Mungkin dari Kak Kadafi sendiri, apa sih harapan Kak Kadafi untuk Ritma ke depannya? Oke. Untuk harapan aku untuk Ritma ke depannya, semoga Ritma bisa ini ya, tetap menjaga yang namanya kekeluargaan, karena yang berbeda dari organisasi-organisasi lain, di Ritma itu kita selain dapat pengalaman organisasi, soft skill organisasi, kita juga bisa dapat kekeluargaannya. Nah, itu yang perlu dijaga. Kemudian yang paling bonusnya lagi, teman-teman kalau misalnya di Ritma nggak hanya mendapatkan itu aja gitu, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan prestasi dari kakak-kakaknya, bisa membantu untuk melakukan ini organisasi gitu.
Oke Kak, makasih banyak buat jawabannya. Mungkin aku izin menyimpulkan dari eh, jawaban-jawaban Kak Kadafi selama talkshow ini. Oke, jadi seseorang itu memang haruslah terus terpacu dan memiliki tujuan dalam hidupnya. Di mana di samping mengejar tujuan itu, seseorang itu harus memperhatikan tingkat kejenuhan serta mencari hal-hal yang disukai untuk merefresh otaknya. Oke. Oke, mungkin sekian kesimpulan dari aku, Kak. Oke. Kak, sayangnya ya Kak, karena keterbatasan waktu untuk sesi talkshow sementara bisa kita cukupkan. Buat teman-teman yang tadi belum ada kesempatan bertanya, bisa menghubungi Kak Kadafi di luar forum ya. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Kadafi atas sharing-sharing malam ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang tadi udah aktif bertanya. Mungkin apabila Kak Kadafi memiliki agenda lain, dipersilahkan meninggalkan room, namun dari kami sendiri akan senang hati apabila Kak Kadafi mau mengikuti acara kami hingga selesai. Untuk selanjutnya, aku kembalikan ke MC, Kak Lina dan Kak Haidar. Oke, terima kasih kepada Kak Davi dan Kak Bara atas bincang-bincang yang sangat seru ini dan memberikan motivasi juga nih kepada teman-teman Ritman. Kalau dari aku sendiri sih, sesi talkshow-nya seru banget tuh. Kalau dari kalian sendiri gimana? Bener banget tuh Kak, kita kan di habis sesi talkshow tadi tuh banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru ya pastinya. Oke.